尽了你的坚实，因为它消除了你的业障，因为它找到了你因之理。好，阿弥陀佛。现在要开始讲在家菩萨戒28轻戒的第一条戒律。Tadi Suhu sudah jelaskan 6 sila utama dari Bodhisattva sila untuk upasaka. Jadi Bodhisattva sila bukan untuk biku, tapi untuk umat rumah tangga. Berikutnya masih ada 28 sila yang ringan. Nanti satu persatu Suhu akan jelaskan. 那为什么也要特别讲菩萨戒呢？因为佛经说，就算往生的人意识在这个地方，就算土地公、地基主在这个地方，然后呢，他们只要有意念愿意受，他一样可以得戒。所以要超度祖先，有时候要传幽冥戒。幽冥就是说，往生的人他愿意受戒，他也能够发菩提心。然后，因为得了戒以后，他就可以马上生净土。Kenapa perlu dijelaskan Bodhisattva sila untuk perumah tangga atau untuk upasaka, upasika? Karena ada banyak makhluk lain yang bukan alam manusia, tetapi berada dekat-dekat dengan manusia. Misalnya banyak dewa bumi, dewa hutan, dewa sungai, dewa pohon, dan juga orang-orang yang telah meninggal, yang kesadarannya masih ada berdekatan, masih melekat dengan rumah kita, masih berdekatan melekat dengan sekeliling kita. Orang-orang tersebut sebetulnya kesadarannya masih ada tidak jauh, sering bersinggungan dengan kehidupan kita. Kita kan nggak bisa lihat. Maka kalau Suhu menjelaskan tentang Bodhisattva sila untuk upasaka ini, itu juga bisa bermanfaat karena dewa bumi, dewa yang berdekatan dengan kita, mereka punya kesadaran, mereka bisa mendengar, bisa merasa, bisa memahami. Apabila mereka juga tertarik mau ikut, paling bagus mereka juga bisa terima Bodhisattva sila. Begitu mereka terima, walaupun bukan manusia, mereka akan cepat bisa naik tingkatnya, bisa ke alam yang lebih tinggi. 所以各位现在要升起一个慈悲心，就像观想每一个牌位就代表一个众生啊，一个像人一样，他们都跟我们一样在听闻菩萨戒，也愿意他们发菩提心。 Oleh sebab itu, kita kan dengan semangat Mahayana mau menolong banyak makhluk, bukan hanya diri sendiri. Paiwei yang ditulis namanya begitu banyak Anda lihat. Kita mendoakan kepada makhluk-makhluk, kepada leluhur, kepada orang tua kita yang sudah tiada dan seterusnya. Kita akan bayangkan bahwa mereka ada di sini bersama-sama dengan kita. Apabila Bodhisattva sila ini bagus, kita mau atau kita juga harapkan mereka bisa melatih, mau menerima sila. Maka kita dapat manfaat, mereka juga dapat manfaat. Begitulah kita menolong makhluk yang lain. 第一条戒律，他说不供养父母，不供养师长，这犯亲戒。也就是说，我们受了菩萨戒以后，因为爸爸妈妈还有我们的师长，包括法师对我们的恩超过天，所以我们一定要随时供养父母、供养师长，不然呢，我们就得了一个失义罪。什么叫失义？就是说，你本来发菩提心要做菩萨、要成佛了，结果你不去供养爸爸妈妈或师长，那你就失去了当时候发菩提心的心意了。 Yang pertama, dari 28 sila yang ringan ini adalah tidak berdana kepada orang tua, bapak ibu, kepada guru, dan juga kepada senior dan mentor kita. Artinya apa? Kadangkala kita lalai, padahal orang-orang tersebut butuh bantuan kita, kita tidak peduli. Orang sakit kita tidak bawa obat, orang lagi butuh kita tidak datang. Maka apabila ini sering kita lakukan melanggar sila itu, tidak berat pelanggarannya, tetapi dia bisa timbul si, yaitu susah mencapai keberhasilan. Contohnya begini,
latihan kita sudah bagus, ilmu pengetahuan kita tinggi, di mana-mana koneksi hubungannya bagus, maka harusnya kita lancar. Tetapi sudah mendekat ke sempurnaan, sudah sampai hasilnya hampir matang. Tetapi ada saja yang membuat rintangan buat kita, belum berhasil, belum matang lagi. Itulah kalau melanggar sila yang ringan ini, tetap bisa menjadi rintangan buat kita. 如果你犯了这种失意的罪，那你就会不能够升起，就是说你的修行就不会进步了，而且还会堕落，可能会堕落地狱轨道、畜生道。而且第三个不清净也，那你也跟极乐世界不相应，然后现在也不干净。再来有做就会造成生死轮回，造成烦恼。 Jadi walaupun ini pelanggaran yang ringan, silanya ringan, tidak serius, tidak berat, tetapi dia akan membawa kita kepada kehidupan tumimba lahir yang lebih banyak. Kita lebih sering terjebak di dalam mati hidup berulang-ulang. Latihan kita untuk mencapai kesempurnaan kan bodhisatwa sila. Untuk mencapai kesempurnaan seorang bodhisatwa ada banyak halangannya. 第二条清戒叫单乐饮酒戒，也就是说，我们受戒了以后，不能够为了快乐乃至觉得喝酒很快乐，就这样去喝酒，然后呢，你的菩提心就会不见了，就叫失意罪。 Jadi yang kedua, sila yang ringan ini adalah menghindari karena suasana yang senang, yang happy, kita lalai. Lalu ikut minum-minuman yang membuat kita mabuk, kehilangan kesadaran, melemahkan kesadaran, itu termasuk pelanggaran sila yang ringan, sila kedua. 第三条叫不沾病苦戒，也就是说，你受了戒以后，如果看到有人生病需要帮忙，结果你没有用悲心，甚至你不想理他，那你这样就犯了轻戒。 Yang ketiga adalah apabila ada orang lain yang sakit, yang kita tahu dia sedang sakit dan kita bisa bantu, bisa tolong dia, tapi kita lalai, tidak peduli, nggak mau tahu atau menghindar, itu juga termasuk melanggar sila yang ketiga. Silanya ringan, tetapi tidak peduli kepada orang lain yang harusnya bisa kita tolong. 所以生老病死苦，特别是生病的痛苦，就是叫苦中之苦。所以我们受菩萨戒就是要学慈悲心，拔众生苦。所以如果对方生病，特别是自己的爸爸妈妈或是老师、师长生病，你故意不去照顾他、不理他，那这样你就失去了菩萨戒。 Jadi tadi sila satu adalah tidak peduli, tidak berdana kepada orang tua, guru, dan senior kita. Yang ketiga adalah tidak peduli kepada orang lain, mungkin keluarga kita atau mungkin teman yang lain yang sedang sakit. Kenapa? Karena manusia hidup ini sudah pasti memiliki 4 macam duka, akan melalui 4 macam, lahir, tua, sakit, dan mati. Di antara 4 macam duka ini adalah duka sakit itu paling membuat kita menderita. Kenapa? Anda lihat ada orang sakit mendingan mati daripada sakit karena tidak tertahankan. Oleh sebab itu, sakit adalah satu penderitaan, maka kita bodhisatwa sila, semangat kita Mahayana menolong makhluk lain, orang yang kita sudah tahu sedang sakit, dia tidak mampu, tidak berdaya, kita bisa, kita tidak lakukan apa-apa, kita melanggar sila. 第4条就是看到有人祈求你，结果你不给他，那也犯戒。比如说有乞丐，或是有人知道你懂佛法，拜托你跟他讲，乃至有人好像力气不够要搬东西，你看到了，你能够帮，你不帮，那这样就会犯轻戒。 Sila keempat adalah apabila ada orang yang mohon bantuan sama kita. Orang itu bisa juga orang yang pengemis minta-minta, bisa juga orang yang sedang sakit. Dia mohon, kita bisa bantu, kita tidak peduli. Atau orang yang sedang pindah-pindahan barang, menggotong sesuatu, dia mungkin mau jatuh karena dia tidak kuat. Kita sudah lihat, kita nggak peduli atau pura-pura nggak tahu, itu termasuk melanggar sila keempat.
tidak boleh tidak peduli kepada yang susah, yang memohon bantuan kita. 我们给对方多跟少另外一回事。佛是说，你能够多少帮助他一点都不犯戒，除非你知道说，哦，你给他这个钱，他是去做坏事，那当然你就不能给。但是如果他拿到这个钱，不过只是为了要吃饭或解决一点痛苦，那你就应该随缘给他一点。 Kita jangan takut bahwa kalau begitu semua permintaan harus kita penuhi. Jumlahnya besar atau kecil, berapa banyak tenaga kita bisa bantu, itu sesuai dengan kita bisa mengukur diri sendiri. Tidak harus semua kita berikan sampai kita nggak ada sisa, bukan. Banyak atau sedikit itu adalah kedermawanan kita. Tetapi kita tidak peduli, tidak melayani orang yang sedang minta bantuan, benar-benar dia butuh pertolongan, kita bisa sedikit pun kita tidak ladeni, itu yang namanya melanggar sila keempat. 第5条戒律就是说，你看到了出家人、比丘或比丘尼，或是在家老修行者，结果你没有站起来，然后或是跟他礼拜，或是问讯。问讯不是光手啊，问讯你要嘴巴问他健康吗？吃饱了吗？你要用嘴巴问他。所以如果你没有站起来跟他问讯，或是问他好，那你就犯菩萨轻戒。 Sila yang kelima adalah di dalam mempraktekkan sila dan winaya. Apabila kita ketemu orang yang lebih senior, misalnya biku sangga, guru kita, mentor kita, dan seterusnya, kita orang yang mempraktekkan dharma tapi tidak memahami tata krama. Orang lewat kita seperti nggak kelihatan, itu dianggap melanggar sila kelima. Kepada senior kita atau kepada biku sangga, mereka melatih sila, mempraktekkan winaya lebih dulu dari kita. Mereka mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Kita sebagai junior kita harus memberi wenshin kepada, memberi hormat, beranjali kepada mereka. Yang namanya wenshin bukan hanya bentuknya saja, tapi kita juga mesti ngomong, selamat sore, apa kabar, sehat atau enggak, atau amitofo dan seterusnya. Itu adalah sikap hormat kita sebagai junior. 所以，尊敬有道德的人，尊敬老人是一种很好的道德。 这也是培养一种自己有虔诚虚心去求法的一个很好的助缘。如果你不尊敬老师，你就不会求法，那你就不能进步了。 Jadi sebetulnya bukanlah maksudnya kita menyapa basa-basi. Orang sekarang kan lebih banyak basa-basi, tapi ini untuk melatih sikap hormat kita. Kenapa? Orang yang tidak bisa menghormati senior, tidak bisa menghormati hargai guru atau para biku sangga, bagaimana dia mau berguru untuk menggali dharma, belajar yang lebih tinggi? Kalau dia hormat saja kepada guru, kepada orang yang mempraktekkan dharma yang lebih senior, dia tidak bisa menghormati. Bagaimana dia bisa menghormati dharma? 第6条，看到出家人或在家人犯戒了，然后你内心就觉得很骄傲，你看我赢过他，他不如我，那这样你就犯菩萨轻戒。 Kemudian yang keenam silanya adalah timbul kesombongan karena kita mengukur kita lebih hebat dari orang lain yang mempraktekkan dharma. Ada orang lain, apakah dia perumah tangga ataukah dia biku sangga. Kalau dia ada berbuat kesalahan, melanggar sila atau apa, kita pakai itu sebagai poin kita untuk menonjolkan ego kita. Lihat, saya bukan biku, tapi saya pelatihan saya lebih hebat. Biku itu masih gini-gini. Itu termasuk pelanggaran sila yang keenam. Artinya orang melakukan kesalahan urusan dia, tetapi kita membesar-besarkan hal tersebut untuk meninggikan, menonjolkan ego kita. Itu melanggar sila keenam. 所以修行慈悲心，就是因为看到别人犯错了，你会更生慈悲心。如果你不生慈悲心，然后自己就起了一个骄傲，看不起对方，然后你就会失去一个菩提心，所以这样就会犯戒。 Melihat orang kurang sempurna, melihat orang terjadi pelanggaran, berarti dia ada kesulitan mempraktekkan dengan baik. Lihat itu, bukannya menimbulkan kesombongan kepada kita, harusnya kita lebih welas asih. Harusnya bagaimana kita bisa tolong dia. Tidak bisa tolong dia, tidak apa-apa, tapi kita jangan jelek-jelekan orang lain, jangan menonjolkan ego kita. Tapi kita harus pahami bahwa kita juga bisa melanggar hal yang sama. Maka kita harus kasih perhatian lebih banyak
lebih serius di dalam pelatihan kita. 第7个戒律叫不受持六斋戒，就是说你受菩萨戒以后，这个6天，每个月这6天，14、15，一开始的初8、14、15、23跟月底的2天，这6斋日，你就要受八关斋戒，乃至供养三宝，不然你就犯轻戒。 Kemudian sila yang ketujuh adalah kita tidak mempraktekkan bodhisattva sila ini di dalam hari-hari uposatha dalam sebulan. Hari-hari uposatha dalam sebulan itu di dalam Theravada memang agak jelas itu adalah hari. Jadi ada 6 hari yang disebut hari uposatha. Itu adalah hari ke-8, 14, 15, hari ke-23 dan 2 hari terakhir. Bisa 28, 29, bisa 29, 30. Di hari-hari tersebut harus dipraktekkan dengan penuh bodhisattva sila ini. 一般人都认为初一十五，初一十五这是中国人的习惯。那事实上是积拉纲6斋日，各位都要守八关斋戒，还要故意去供养三宝，到寺庙去帮忙。 Tradisi Chinese memang sering bilang Ceit Sabgo, tetapi hari-hari uposatha yang tadi disebut adalah 6 hari sebetulnya. 6 hari-harinya berbeda, dia tidak pakai Ceit tapi akhir bulan. Nah selama 6 hari uposatha ini, selain kita mempraktekkan sila untuk diri kita, kita juga harus banyak berdana persembahan ke wihara, kepada biku sangga, kepada senior atau kepada orang lain, harus menolong kepada makhluk yang lain atau orang lain. 第8条戒律就不前往听佛法的戒律。佛陀说，你受菩萨戒了，如果走路走4个钟头可以到的地方，有在讲佛法，你不去听佛法，那你就犯戒。 Sila yang ke-8 adalah tidak berusaha pergi mendengar atau belajar dharma. Artinya apa? Apabila ada terdengar satu guru senior, satu biku atau apa, sedang mengajarkan dharma, memberi khotbah, jaraknya berapa? Apabila jarak itu masih bisa ditempuh jalan kaki 4 jam, itu masih harus layak untuk kita datang belajar. Karena belajar dharma tidak bisa tunggu guru yang datang, tapi kita harus cari, namanya belajar kita yang aktif. Tempatnya apabila 4 jam jalan kaki, harus kita jalan, kita datangin. Kalau tidak, itu dianggap melanggar sila ke-8. 所以佛陀这样制定有他的道理。他说，一般早上4点就天亮了，然后你走4个钟头，刚好8点，然后听完以后，然后你又走回到家里，快傍晚了。所以他说，这样40公里之内有善知识在讲经说法或法会，你都应该要去参加。 Sebetulnya Sang Buddha memberikan peraturan ini itu ada dasarnya, bukan tidak ada. Bukan membuat kita tersiksa, menyiksa orang yang belajar. Tetapi karena para orang yang mempraktekkan bodhisattva sila ini, atau misalnya biku sangga juga, mereka adalah pagi-pagi sekali sudah bangun, bisa jam 4, jam 5 sudah bangun. Mereka pagi hari jam 7, jam 8 bisa jalan, kalau 4 jam jaraknya, itu masih sempat mendengar tengah hari. Kemudian sore hari dia pulang, mungkin hari menjelang gelap, masih sempat pulang. Pergi dan pulang dan mendengar dharma bisa dilakukan dalam 1 hari. Apabila terdengar ada satu guru, satu kalyana mitra yang bijaksana mengajarkan dharma, kita tidak berusaha untuk pergi dengar, maka itu melanggar sila ke-8. 当然，这里面有一个先决的条件，就是善知识。如果讲佛法，我只讲大乘佛法，然后讨厌小乘佛法，我只讲解脱道，然后不赞叹大乘佛法，乃至我是讲大乘佛教，但是我叫人家不要修密乘，这样不好，这个就不是善知识，我们就不愿意去听了。 Yang namanya belajar dharma kepada kalyana mitra, kepada guru-guru yang lebih senior, maksudnya apa? Guru yang lebih senior, yang lebih bijaksana adalah mengajarkan dharma dengan batin yang benar. Artinya begini, bukan karena suhu ini adalah suhu Mahayana,
lalu kemudian suhu ini bilang Mahayana yang paling bagus, yang lain nggak usah. Vajrayana, Tantrayana nggak perlu, ini saja. Theravada juga tidak baik. Yang mengajar demikian kita tidak sebut sebagai kalyana mitra. Kita tidak sebut sebagai guru yang bijaksana. Oleh sebab itu yang dimaksud kita harus belajar Dharma, mendengar dari khotbah guru-guru yang bijaksana adalah yang tidak membeda-bedakan sekte-sekte tersebut. 第9条戒律叫受生物戒，就是说，在家的菩萨不应该去用出家人在用的东西，譬如说出家人的床、出家人的棉被，我们不应该用他们的，免得犯戒。 Sila yang ke-9 adalah tidak menggunakan barang-barang atau alat-alat yang khusus dipakai untuk para biku sangga. Artinya apa? Para biku sangga sebetul barang yang dipakai itu tidak banyak, hanya barang-barang yang sangat dasar sehari-hari, apakah jubah, apakah ranjang, ataukah matras ya, tempat tidur yang sederhana itu khusus untuk biku kita tidak pakai. Orang yang melatih bodhisattva sila tidak memanfaatkan hal tersebut. 第10条戒叫喝有虫的水的戒律，在古时候，那出家人要喝水，一定要拿一个网子，然后水倒过这个网子，然后虫不会伤害，只喝水。所以，因为你要修慈悲心，意思是说，你在洗碗也好，或是你要用水，如果知道里面有蚂蚁有虫，你又故意把它冲死了，或是把它喝下去，那你这样就犯菩萨戒。 Yang ke-10 adalah tidak minum air yang kelihatan ada makhluk hidupnya. Orang yang sekarang kan memang ada makhluk, saya mana mau minum, bisa sakit perut. Tetapi di zaman itu, maksudnya adalah begini. Di zaman itu air itu belum tentu dimasak, tetapi walaupun kelihatannya bersih, masih kemungkinan ada makhluk-makhluk binatang kecil yang mata kita mungkin kurang awas, tidak lihat. Maka selalu para biku sangga itu harus menyaring pakai kain supaya binatang itu jangan sampai tertelan. Kita bukan mau membunuh, tapi kalau tidak sengaja termakan, maka kita harus hindari. Demikian pula sekarang ini, kita pasti masak air untuk minum. Nggak mungkin minum yang mentah, jarang sekali. Tetapi apabila kita waktu cuci piring, cuci gelas, ada kelihatan makhluk kecil di situ, serangga, semut dan seterusnya, dia masih hidup. Kalau kita cuci kena sabun dia bisa mati. Kita bukan mau bunuh dia, tapi kita juga hindari jangan bikin dia terluka atau celaka. 就像说别人给你一个包子，结果你一吃，很好吃，后来你发觉那个好像是肉做的，然后你就马上不能吃。如果你要继续吃，那就犯戒了。 Demikian pula makanan yang kita terima dari pemberian orang, bakpao misalnya, atau roti ya, atau yang lainnya, orang bilang ini boleh makan, maka kita makan. Makan enak, tetapi sampai tengah-tengah ini rasanya ada campur daging, padahal kita kan mau ciacai, mau bodhisattva sila, menghindari daging hasil pembunuhan. Ini daging benar apa enggak? Setelah kita tahu, lalu bagaimana? Terusin atau tidak? Pilihan Anda kan? Tetapi orang yang praktek bodhisattva sila, sudah tahu itu daging, saya enggak terusin makan. Oleh sebab itu sila ke-10 kita tidak teruskan apa yang sudah kita tahu. 那就像各位买饼干要拜佛，就要注意看，哦，上面是不是有加鸡蛋的？有加鸡蛋的，你就不能拿来拜。甚至你在吃的时候，你觉得我这个饼那一下后加鸡蛋的，那你就不能吃，马上停，那你就不犯戒。 Jadi kadangkala bisa tidak sengaja kita termakan. Tetapi begitu kita makan, kita menyadari, maka kita harus berhenti. Kalau ini melanggar sila, saya tidak teruskan. Seperti juga kalau biskuit pakai telur, bodhisattva sila menghindari makan telur, maka setelah tahu ini enak, gurih, jangan-jangan ada telur, ternyata kita baca dia pakai bahan telur, kita tidak teruskan. Yang sudah makan nggak apa-apa, tapi kita jangan sengaja makan terus. Demikian pula untuk persembahan kepada Buddha, altar bodhisattva, dan seterusnya. Barang-barang yang menggunakan bahan tersebut, yang kita tahu kita tidak makan, juga tidak dipakai untuk persembahan. 经常有很多菩萨很发心，每次都会拿好吃的给我吃。
我以前都相信说，哦，菩萨一定没问题。后来我发觉里面饼干大部分都是加鸡蛋的，这不是故意的，那是因为没有去检查。所以各位，你要供养出家人，你要特别检查，不然好心就变成坏心啊。Oleh sebab itu, kita telah memahami hal ini. Untuk diri sendiri harus hati-hati, juga harus hati-hati terhadap persembahan kita kepada suhu, kepada biku sangga yang lain. Dulunya suhu tentu berpikir, orang yang punya niat baik, banyak umat kasih makanan sama suhu, ini makanan ciacai sudah pasti nggak ada daging. Enak. Tapi setelah makan lama-lama, kalau diperhatikan, ada sebagian itu pakai bahan dari telur atau dari tepungnya telur. Padahal suhu atau biku sangga bodhisattva sila itu tidak makan lagi telur. Maka kalau kita sudah tahu, maka kita harus perhatikan, kita saring dulu. Untuk persembahan kepada altar Buddha, untuk persembahan kepada suhu, apakah dia mengandung bahan-bahan yang melanggar sila. Kita saring dulu, kita pilih yang aman baru kita berikan. Begitu, kalau tidak kita melanggar sila. 第11条叫险难独行戒，就是说危险而且灾难的地方，你却没有同伴，自己跑去，这样就犯戒。为什么？因为做个菩萨，你的身体是众生的，你要好好的保护你的身体健康，才能够服务更多人。所以有危险灾难的地方，你不能独自去，要找人陪伴你，要安全才能够去。Sila yang ke-11 adalah kita harus jaga diri, menghindari ambil resiko ke tempat yang berbahaya, yang mengandung unsur-unsur misalnya bisa beracun, membuat kita ada ancaman bahaya jiwa, atau di tempat yang ada bencana sehingga kita berbahaya. Kenapa? Karena badan kita bukanlah milik kita pribadi, badan kita akan kita pakai untuk apa? Mengabdi kepada Dharma, untuk menolong semua makhluk. Saya tidak mencelakai makhluk lain, tapi kalau saya membuat diri saya celaka, bagaimana saya bisa melaksanakan niat saya tolong orang? Oleh sebab itu, kita harus jaga diri kita dulu. Selain sehat, kita juga tidak ke tempat-tempat yang punya resiko keamanan jiwa kita. Supaya kita tidak sia-sia hidupnya. Ke tempat yang berbahaya, yang kita tidak bisa hitung resikonya, maka itu juga melanggar sila ke-11. 但如果你的动机真正能够利益众生，譬如说像玄奘法师，他虽然是一个人到印度取经，很危险，但是他纯粹就是为了弘扬佛法，所以这个时候也不能叫犯戒。Tetapi apabila motivasinya adalah demi suatu kepentingan yang besar kepada umat yang secara keseluruhan, kepada manusia dan seterusnya. Seperti kita dengar cerita itu ya, si Youji itu, Tang Sancang, Tong Samcong itu, dia satu orang diri, biku yang tidak bisa kungfu, pergi sampai ke India begitu jauh. Apakah dia nggak ambil resiko nyawa? Bisa berbahaya. Tetapi karena dia punya tekad, motifnya itu luar biasa. Mengambil kitab suci untuk menolong semua makhluk, itu tidak dianggap melanggar sila. Jadi beda dengan yang biasa-biasa. 第12条叫单独住在比丘尼世界，这什么意思？就是说，今天你是一个男众，结果你一个人睡在一个比丘尼的寺庙里面，这样不好；或是你是一个女生，结果里面都是男众，就你一个人睡在男众的比丘道场，这样也犯戒。 Sila yang ke-12 adalah kita menghindari tinggal bersama. Tinggal bersama itu artinya bukan asusila, tapi tinggal satu rumah, hanya kita sendiri dengan satu lagi biku sangga atau bikuni sangga, yaitu yang berlainan jenis kelamin. Satu biku sangga sebaiknya kita hindarin jangan sampai satu umat wanita, ada 2 orang di rumah tersebut. Itu tidak melakukan asusila, tetapi dari sisi winaya itu tidak baik. Nah, untuk orang yang mempraktekkan bodhisattva sila, itu melanggar sila. Jadi kalau kita laki-laki, kita hindarin jangan dalam satu rumah, kita yang laki-laki dengan satu bikuni, walaupun kamarnya pisah. Demikian pula kalau kita upasika atau kita umat perempuan, lalu tinggal satu rumah bersama satu biku sangga, walaupun kamarnya terpisah. Itu dianggap melanggar sila ke-12 dari upasaka sila. 现在的状况有一种特别，就是开车子，
车子也是一个隐蔽的空间。如果你是一个女性，然后一个人，然后载一个比丘男众，这样就犯轻戒。所以你不得不载，那你要找另外一个女众陪你，然后再去载这个男众啊，不然如果一男一女或分在家出家，单独在车子里面就犯菩萨轻戒，因为人家就会讲闲话。Untuk sila ke-12 bukan hanya rumah, tapi juga di tempat yang tertutup. Sekarang ini mobilitas sangat tinggi. Kemana-mana tentu seringkali pakai mobil, ada suhu yang bisa bawa mobil sendiri, atau umat yang bawa mobil mengajak suhunya, kan begitu. Apabila suhu ini suhu wanita, kita laki-laki, mungkin sebagian orang biasa, tetapi untuk umat yang mengambil bodhisatwa sila, dia tidak boleh saya laki-laki sendirian dengan satu bikuni dalam satu mobil. Kita tidak melanggar asusila, tetapi itu bisa menjadi gosip dibicarakan orang lain. Kalau begitu ke situasinya, kita mesti ajak orang yang ketiga di mobil. Jangan hanya satu laki dengan bikuni perempuan, atau satu umat perempuan dengan biku laki-laki. 第13戒叫为财打人戒，就是说你受了菩萨戒，你不能为了钱去打你的工人啊，打你的仆人啊，不然你就犯菩萨戒。这一条，各位家里有工人的要特别小心。 Sila yang ke-13, kita tidak boleh terlibat kekerasan, memukul orang lain, karena hal-hal yang sifatnya uang, harta. Bukan rebut-rebutan harta, tetapi kalau kita misalnya, karena masalah uang, bisa juga pembantu, bisa juga karyawan kita membuat kita rugi, kita kesel, marah, mukul orang. Orang yang mempraktekkan bodhisatwa sila, tidak mukul orang, tidak berbuat kekerasan karena masalah uang atau kerugian harta. Jadi itu kita mesti ingat baik-baik. 第14条叫蚕食施四众戒。什么叫蚕？就是你吃剩下的啊，或是过期的，你才拿去供养出家人，或是给其他的修行人吃，这样你就犯轻戒。 Kemudian yang keempat adalah 14. Sila ini adalah menghindari kita tidak boleh memberi dana persembahan dengan barang-barang atau produk yang sudah kadaluarsa. Artinya begini, barang ini kita lihat masih bagus sebetulnya, dimakan tidak apa-apa, tetapi itu sebetulnya sudah lewat masa laku yang dianjurkan atau yang dijamin, walaupun barangnya tidak rusak. Kalau kita berdana persembahan kepada biku sangga, kita kan masih punya penghormatan. Kita makan nggak apa-apa, tapi kalau kasih kepada biku sangga, maka itu tidak menghormati beliau, walaupun itu tidak ada ruginya. Barang itu tidak membuat kita jadi sakit, tapi itu dianggap melanggar sila 14. 第15条，养猫、养狐狸戒，这什么意思？ 因为猫跟狐狸它会去吃小动物杀生，如果你去养它就不慈悲。那如果养狗呢？如果你这只狗会去杀死小动物，或特别去吃苍蝇，那你也不能养它，因为它会杀生。 Sila 15 adalah tidak memelihara binatang-binatang yang memangsa binatang lain, yang memakan mangsa lain. Di situ ada tertulis kucing, rubah itu apa? Musang atau apa? Serigala sejenis begitu, yang dia punya makanan adalah menangkap ayam, menangkap binatang lain. Artinya apa? Dia menangkap, dia membunuh bukan urusan kita, tapi kalau kita pelihara mereka, maka kita akan butuh korban-korban makhluk hidup lain. Itu tidak boleh. Piara anjing boleh enggak? Apabila anjingnya kategori bisa makan sayur seperti kita, tidak harus menangkap barang yang hidup, tidak membunuh makhluk lain, itu boleh, tidak melanggar. Tapi kalau anjing itu makan harus dipotong dari makhluk lain, dari daging yang lain, itu tidak boleh. 除非你养的这个猫已经不会吃老鼠了，那就不会杀生。那佛教里面还是这样说，还不是犯戒啊。 Tapi kalau kucingnya sudah modern, tidak nangkep sendiri,
dia makan dari makanan kaleng, dari vitamin yang biasanya untuk kucing, itu tidak melanggar. Selama kucingnya tidak tangkap tikus, kita tahu dia membunuh makhluk lain. Kalau dia tidak membunuh, itu tidak apa-apa. 第16条就是你把养的动物做不清净的布施，这什么意思？你养了鸡呀、猪啊，送给那个不是佛教徒会杀他的人，这个就犯菩萨戒。如果你自己不养了，可以送哦，这个人已经受戒了，他不会伤害他，所以我才能够送给他。 Kemudian binatang-binatang peliharaan kita, bisa nggak kita danakan, kita berikan? Boleh kita berikan, tapi kepada orang yang tidak membunuhnya. Artinya kita nggak boleh memberikan sesuatu, lalu binatang ini akan dibunuh oleh yang lain. Kita tidak membunuh, tapi kita tahu orang itu bisa makan ayam, bisa makan anjing, kita kasih ayam atau anjing yang kita pelihara. Itu tidak boleh. Kecuali kita yakin orang tersebut terima untuk dia pelihara dengan baik. Itu boleh saja. Tapi kalau kita berikan dia, lalu ini menjadi penderitaan, menjadi korban, kita ada tanggung jawab melanggar sila. 所以经典特别讲6种动物，就是大象、马、牛、羊、骆驼乃至驴。因为这6种动物，人类会用它的劳力，甚至会杀它的皮毛来用，或甚至吃它的肉。如果你把它送给非佛教徒，他就会伤害它，这样就不慈悲。 Nah, di dalam kitab-kitab itu ada tertulis binatang-binatang apa saja peliharaan kita yang tidak dikasih kepada orang lain karena contohnya adalah gajah, ikan, kuda, unta, dan seterusnya ada 6 macam binatang. Kenapa? Orang tidak makan daging gajah, tapi gadingnya, kulitnya itu kadang-kadang bisa dipakai. Kuda, itu mungkin dia belum tentu potong untuk makan daging kuda, tapi kuda biasanya diperbudak atau dibikin menderita karena dieksploitasi, menarik barang yang berat-berat. Kita tidak berikan sesuatu lalu kemudian ini menjadi menderita karena dipakai oleh orang yang lain. Itu melanggar sila ke-16. 那这一条戒律目的是告诉受菩萨戒人，你也不应该养这些动物，因为你养这些动物啊，它不听你话，你就会打它，然后你就会起嗔恨心，所以你就应该把它布施给别人，然后布施的时候也要找那一种啊，至少他受五戒的，至少他不会伤害他。 Sebetulnya sila ke-16 ini maunya sih bilang sebaiknya tidak memelihara binatang-binatang seperti tersebut itu. Sebetulnya kita memelihara binatang itu, sebetulnya kita kan baik mau pelihara, bukan mau menyakiti, bukan mau membunuhnya. Tetapi kadangkala bisa juga binatang-binatang ini susah diatur. Kita kesal, kita marah, kita tendang, kita pukul, membuat mereka menderita. Itu kita melanggar sila. Supaya tidak melanggar sila, ya udah kita sumbangin aja kasih orang. Kita juga mesti pilih-pilih orang yang mana yang terima ini. Jangan sampai kita jangan menyakiti dia, tapi kita kasih orang lain disakiti oleh orang lain. Jadi kita tidak menyakiti, kita juga tidak berikan kepada orang lain yang menyakiti pemberian kita.